Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis UI UX dan UI UX pada aplikasi My Telkomsel. Sesi 2, penggunaan aspek pengamatan navigasi, analisis dan penjelasan menu utama seperti beranda, belanja, riwayat, dan akun tersusun rapi di bagian bawah layar. Analisis dan penjelasan. Struktur navigasi My Telkomsel sudah cukup intuitif. Pengguna dapat berpindah antar halaman dengan cepat tanpa kebingungan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Sebaiknya kurangi elemen promosi di halaman awal dan berikan opsi sembunyi promo agar pengguna dapat menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, aspek pengamatan tampilan dan desain UI. Aplikasi didominasi warna merah khas Telkomsel yang kuat dan mudah dikenal. Desain ikon dan tombol terlihat modern serta seragam di hampir semua halaman. Analisis dan penjelasan. Tampilan mencerminkan identitas Telkomsel dengan baik, tetapi pada layar ponsel kecil beberapa elemen seperti banner promo dan tombol sering tampak menumpuk. Hal ini bisa mengurangi kenyamanan visual. Rekomendasi perbaikan disarankan untuk menyesuaikan ukuran elemen dan menata ulang tata letak agar tampil lebih luas, fokus, dan nyaman dilihat. Selanjutnya, kemudahan pengguna fitur UX. Fitur-fitur utama seperti cek pulsa, beli paket kuota, tukar Telkomsel poin, dan cek riwayat transaksi mudah ditemukan dan digunakan. Analisis dan penjelasan. Pengalaman penggunaan secara umum baik, namun beberapa fitur tambahan seperti game center atau promo bundling sering muncul di beranda, membuat pengguna harus menggulir lebih jauh untuk menemukan menu utama. Rekomendasi: pisahkan menu promo dari menu utama dan buat tombol pintasan shortcut untuk akses cepat ke fitur penting seperti cek kuota dan beli paket. Selanjutnya, kecepatan dan responsivitas. Proses perpindahan antara halaman tergolong cepat dan stabil pada koneksi internet yang baik. Waktu loading rata-rata hanya beberapa detik. Meskipun performanya stabil, halaman dengan banyak gambar promosi terkadang membuat waktu lebih lama untuk dimuat sepenuhnya, terutama di perangkat berverifikasi rendah. Rekomendasi: optimalkan ukuran gambar promosi dan gunakan sistem cache agar loading tetap cepat meskipun pada koneksi lambat. Selanjutnya, kepuasan pengguna. Pengguna merasa puas dengan kemudahan mengakses layanan Telkomsel tanpa perlu datang ke gerai. Fitur reward seperti Telkomsel Point juga meningkatkan ketertarikan pengguna. Aplikasi dinilai cukup lengkap dan praktis, namun beberapa pengguna merasa terganggu dengan notifikasi promo yang muncul terlalu sering. Rekomendasi: tambahkan pengaturan notifikasi agar pengguna bisa memilih jenis promo yang ingin ditampilkan sesuai preferensi mereka. Selanjutnya, mengamati user interface UI. Aspek yang diamati layout dan tata letak. Hasil pengamatan tampilan beranda My Telkomsel langsung memuat informasi yang penting seperti pulsa, kuota, dan paket rekomendasi. Selanjutnya, analisis dan penjelasan. Tata letak cukup mudah dipahami, tetapi banyak banner promo membuat tampilan terasa padat sehingga fokus ke fitur utama sedikit berkurang. Rekomendasi perbaikan: mengurangi jumlah banner pada beranda agar tampilan lebih sederhana dan pengguna dapat fokus pada fitur utama. Selanjutnya, aspek yang diamati warna dan kontras. Menggunakan warna merah sebagai warna identitas, Telkomsel dipadukan dengan putih untuk teks
dan elemen pendukung. Analisis dan penjelasan. Warna merah memberikan kesan kuat dan tegas. Namun pada beberapa area, kontras antara teks dan latar berwarna merah kurang jelas. Rekomendasi perbaikan. Perbaiki kontras teks terutama pada banner merah agar tulisan tetap mudah dibaca dan di berbagai kondisi pencahayaan. Aspek yang diamati selanjutnya tipografi. Hasil pengamatan menggunakan font modern dan mudah dibaca. Analisis dan penjelasan. Tipografi cukup nyaman dan membantu pengguna memahami informasi dengan cepat terutama pada bagian kota dan transaksi. Rekomendasi perbaikan. Tambahkan opsi untuk memperbesar ukuran teks bagi pengguna yang membutuhkan aksesibilitas lebih baik. Selanjutnya ikon dan simbol. Ikon pada navigasi utama seperti beranda, belanja, riwayat, dan akun menggunakan simbol yang jelas dan mudah dikenali. Ikon membantu orientasi pengguna, namun beberapa ikon promo tambahan muncul cukup banyak sehingga terkesan menumpuk. Rekomendasi mengurangi penggunaan ikon tambahan pada banner dan membatasi hanya pada informasi yang benar-benar penting. Selanjutnya konsistensi desain. Desain antar halaman konsisten mulai dari warna ikon hingga gaya tombol. Konsisten ini membantu pengguna merasa familiar saat berpindah halaman sehingga pengalaman mudah pengguna lebih nyaman. Rekomendasi pertahankan konsisten ini, namun pastikan elemen baru tetap selaras dengan gaya visual yang sudah ada. Selanjutnya user experience. Nomor 1, aspek yang diamati kemudahan pengguna. Usability. Hasil pengamatan pengguna dapat langsung memahami fungsi dasar seperti cek pulsa, cek kuota, dan pembelian paket. Analisis dan penjelasan. Aplikasi cukup ramah untuk pengguna baru. Penyusunan fitur utama di beranda membuat pengguna tidak perlu mencari terlalu jauh. Rekomendasi perbaikan. Sediakan panduan singkat tutorial interaktif untuk fitur tambahan seperti Telkomsel Point agar pengguna baru lebih cepat beradaptasi. Kedua, alur navigasi. Navigasi menu berjalan lancar, pengguna dapat berpindah dari belanja ke belanja atau riwayat dengan cepat. Analisis dan penjelasan. Meskipun navigasi cukup efisien, beberapa halaman promo memiliki banyak banner sehingga membuat pengguna perlu menggulir lebih jauh. Rekomendasi perbaikan. Sederhanakan tampilan halaman promo atau tambahkan tombol pintas. Ketiga, feedback dan respon sistem. Aplikasi memberikan notifikasi yang jelas ketika kuota hampir habis, paket berhasil dibeli, dan poin berhasil ditukar. Notifikasi informasi dan membantu pengguna, tetapi memberitahukan promo terkadang muncul terlalu sering. Rekomendasi kurangi intensitas notifikasi promo atau berikan fitur untuk mengatur jenis notifikasi yang ingin diterima. Keempat, efisien waktu. Proses pembelian paket cukup cepat dan hanya membutuhkan beberapa langkah saja. Secara umum aplikasi responsif, namun halaman promo dengan banyak gambar kadang memuat lebih lambat. Rekomendasi optimalkan ukuran gambar promo agar loading lebih cepat, terutama pada jaringan lambat. Kelima, kepuasan pengguna. Pengguna merasa terbantu dengan fitur lengkap seperti cek kuota, beli paket, dan penukaran Telkomsel Point dalam satu aplikasi. Tingkat kepuasan cukup baik karena fitur yang tersedia sesuai kebutuhan pengguna sehari-hari. Rekomendasi tambahkan fitur personalisasi seperti rekomendasi paket berdasarkan pengguna internet setiap bulan. Selanjutnya, masalah dampak
dan solusi pada aplikasi My Telkomsel. Nomor 1, masalah ditemukan yang ditemukan loading halaman promo cukup lambat. Dampak terhadap pengguna harus menunggu lama ketika membuka halaman promo yang penuh gambar, terutama di jaringan lambat. Solusi atau rekomendasi: optimalkan ukuran dan jumlah banner promo agar halaman lebih ringan dan cepat dimuat. Kedua, notifikasi promo terlalu sering muncul. Pengguna merasa terganggu karena mendapatkan banyak notifikasi yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Solusi: tambahkan opsi pengaturan notifikasi yang lebih detail seperti memilih kategori promo apa saja yang ingin diterima. Ketiga, riwayat penggunaan kuota kadang tidak langsung terupdate. Pengguna bisa bingung karena info sisa kuota tidak selalu sesuai dengan pemakaian terbaru. Solusi: perbaiki sinkronisasi data kuota dengan sistem jaringan agar pembaruan terjadi secara real time. Keempat, beberapa fitur tersembunyi di dalam menu yang dalam. Pengguna baru sulit menemukan fitur tertentu seperti Telkomsel, poin, atau riwayat transaksi. Sederhanakan struktur menu dan tambahkan tombol cepat shortcut di halaman beranda. Kelima, aplikasi terasa berat pada perangkat lama. Pengguna dengan HP low-end mengalami lag, terutama saat membuka halaman yang banyak elemen grafis. Solusi: sediakan mode ringan LED model dengan tampilan minimalis agar performa lebih stabil di perangkat lama. Dan selanjutnya penutup kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, aplikasi My Telkomsel memiliki tampilan UI yang cukup baik dengan desain yang konsisten, warna yang khas, serta tata letak fitur utama yang mudah dipahami. Pengalaman pengguna UX juga tergolong baik karena navigasi sederhana dan proses transaksi yang cepat. Namun masih ditemukan beberapa kendala seperti banyaknya banner promo, notifikasi yang terlalu sering, serta performa yang agak berat di perangkat lama. Selanjutnya saran: berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat membantu meningkatkan kualitas UI UX pada aplikasi My Telkomsel, yaitu 1. Menyediakan tampilan beranda dengan mengurangi jumlah banner promo agar informasi utama lebih mudah terlihat oleh pengguna. Kedua, meningkatkan pengaturan notifikasi sehingga pengguna dapat memilih jenis notifikasi yang ingin diterima untuk mengurangi gangguan. Ketiga, mengoptimalkan kinerja aplikasi terutama pada halaman dengan banyak gambar agar proses loading lebih cepat dan ringan di berbagai perangkat. Keempat, menyediakan panduan interaktif untuk fitur tertentu seperti Telkomsel Point agar pengguna baru lebih mudah memahami cara penggunaannya. Kelima, menambahkan fitur personalisasi seperti rekomendasi paket sesuai kebutuhan harian pengguna sehingga pengalaman pengguna terasa lebih relevan. Dengan penerapan beberapa saran tersebut, diharapkan My Telkomsel dapat menjadi aplikasi yang lebih nyaman, efisien, dan ramah bagi semua jenis pengguna. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas set mapping aplikasi Gojek. Halaman pertama, gerbang, login atau register. Navigasi utama, tab bar. Ada tampilan tab beranda, ada GoRed, Gocar, GoFood, GoSend, GoMart, GoPay Pinjan, GoPay Shop, GoD9, GoPay Later, GoPulsa, GoInvestasi, GoBranner, GoFood Sehat, GoFood Hemat, GoTransit, GoBlueBird, GoBox, GoTagihan, GoNerbi, GoPay.
Selanjutnya ada tab promo, promo GoPay, promo GoFood, promo GoSend, promo GoMart. Di tab efektivitas ada riwayat pesanan terjadwal dalam proses draft. Di tab akun atau profil ada aktivitasku, profil bisnis, Gojek Plus, metode pembayaran, pusat bantuan. Di tab chat ada inbox, riwayat chat, dan bantuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abiu Ilham dengan NIM belakang 76. Hari ini akan mempresentasikan laporan praktik kerja, analisis mendalam terhadap aspek user interface dan juga user experience pada aplikasi Spotify. Untuk yang pertama, apakah tampilan navigasi mudah? Navigasi pada Spotify tergolong sangat mudah. Pengguna dapat dengan cepat menemukan fitur-fitur utama karena menu navigasi ditempatkan pada bagian bawah, dan itu tersendiri dari 3 bagian inti, yaitu Home, Search, dan Your Library. Ketiga menu tersebut tampil dengan ikon yang jelas, sederhana, dan mudah dikenali. Namun bagi sebagian pengguna baru, fitur-fitur seperti enhance pada playlist atau blend mungkin membutuhkan sedikit adaptasi karena tidak diberi penjelasan khusus pada awal penggunaan. Lalu apakah tampilan Spotify menarik dan konsisten? Dari segi tampilan, Spotify memberikan kesan yang menarik dan modern. Dominasi tema gelap dan juga kombinasi warna hijau khas Spotify membuat tampilan terlihat menarik dan juga elegan. Konsistensi tampilan ini dapat ditemukan di seluruh halaman. Apakah tampilan Spotify menarik dan konsisten? Dari segi tampilan, Spotify memberikan kesan yang menarik dan modern. Dominasi tema gelap dan warna hijau khas Spotify membuat tampilannya terlihat elegan dan nyaman untuk dipandang dalam jangka waktu yang lama. Konsistensi tampilan ini dapat ditemukan di seluruh halaman aplikasi. Meskipun beberapa halaman seperti halaman artis atau album belum memiliki variasi tampilan sesuai dengan konten visual yang ditampilkan. Secara keseluruhan, kesan visual Spotify bisa dikatakan stabil dan juga konsisten. Lalu apakah fitur mudah ditemukan dan digunakan? Fitur Spotify mudah ditemukan dan digunakan mulai dari memutar lagu hingga membuat playlist. Pencarian juga responsif. Namun fitur lanjutan seperti radio, kanvas, dan podcast mungkin perlu sedikit penyesuaian bagi pengguna baru. Oke, mengamati user interface pada layout dan tata letak. Pertanyaannya adalah apakah elemen tersusun rapi dan mudah diakses? Tata letak elemen pada Spotify disusun dengan rapi dan mudah diakses. Elemen utama ditempatkan pada bagian bawah layar dalam bentuk navigasi tab. Elemen-elemen visual seperti rekomendasi playlist, album, dan kategori disusun secara vertikal dan diberi ruang yang cukup sehingga tak terasa sesak. Mini player yang selalu muncul di bagian bawah saat musik diputar juga memudahkan pengguna mengontrol lagu tanpa harus kembali ke halaman utama. Warna dan kontras, apakah kombinasi warna mendukung keterbacaan dan konsistensi merek? Spotify menggunakan skema warna gelap dengan teks putih dan aksen hijau khas merek Spotify. Kombinasi warna ini memberikan kontras yang baik sehingga tulisan, icon, cover album bisa terlihat dengan jelas. Dan dark mode juga membantu mengurangi kelelahan mata, terutama pada penggunaan jangka panjang. Warna hijau digunakan untuk menonjolkan elemen penting seperti tombol play ataupun progress bar. Oke, selanjutnya ada icon dan gambar. Apakah icon jelas, familiar, dan mendukung fungsi yang diwakili? Icon-icon pada Spotify dirancang dengan bentuk sederhana namun familiar, seperti icon play, pause, next, search, dan library yang secara universal dimengerti pengguna. Cover album dan gambar playlist yang berkualitas tinggi membuat tampilan aplikasi lebih menarik. Selain itu,
penggunaan visualisasi video pendek ataupun bisa disebut kanvas pada beberapa lagu menambah nilai estetika dan pengalaman yang unik bagi pengguna. Selanjutnya ada konsistensi desain. Apakah gaya desain sama di seluruh halaman? Konsistensi desain pada Spotify dapat dilihat pada penggunaan warna, tipografi, icon, dan penempatan elemen yang tepat. Sama di seluruh halaman. Meskipun halaman tertentu memiliki variasi tampilan yang sesuai dengan konten yang ditampilkan, gaya desain inti tetap konsisten sehingga pengguna merasa familiar dan tidak kebingungan saat berpindah halaman. Oke, selanjutnya adalah masalah dan solusi. Tampilan podcast dan musik bercampur sehingga menu terlihat kurang terorganisir dan membingungkan bagi sebagian pengguna baru. Solusinya yaitu memisahkan menu musik dan podcast secara lebih jelas atau menambahkan kategori terstruktur agar pengguna dapat menemukan konten yang lebih mudah. Selanjutnya, masalah kedua yaitu kualitas streaming kadang-kadang otomatis turun ketika jaringan kita tidak stabil. Dan itu tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pengguna itu sendiri. Lalu solusinya adalah menambahkan notifikasi atau indikator kualitas saat streaming menurun untuk memberi informasi kepada pengguna supaya bisa transparan, sehingga pengguna tidak kebingungan kenapa musik yang didengarkan menjadi turun kualitasnya. Selanjutnya, masalah yaitu fitur lirik sinkronisasi tidak selalu tersedia di setiap lagu. Ini membuat pengalaman mendengarkan terasa kurang lengkap, apalagi kita belum terlalu tahu tentang lagu itu atau band itu. Solusinya adalah meningkatkan kerjasama dengan label musik ataupun artis untuk menyediakan lebih banyak lirik dengan sinkronisasi audio, sehingga kalau kita membuat kerjasama, fitur itu bisa akan lebih banyak terakomodir di Spotify ini. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk tugas analisis mendalam terhadap aspek UI UX di aplikasi Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sitemap Gojek yang saya buat. Untuk berandanya di situ ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, notifikasi, dan juga profile. Untuk yang pertama pada GoRide itu ada pilih lokasi tujuan dan juga pilih metode pembayaran. Terus lalu selanjutnya pada GoCar ada pilih lokasi tujuan, pilih tipe mobil, dan pilih metode pembayaran. Terus pada GoFood ada restoran, detail menu yang mau dibeli, dan juga langsung ke tab checkout. Untuk GoPay ada tab history, top up, dan juga transfer. Lalu pada profile ada pengaturan, voucher, dan juga tab bantuan. Lanjut pada tab promo ada voucher, Gojek Plus, claim point, dan juga flash sale. Pada voucher terdapat tab paket yang akan dibeli. Lalu ada tab beli paket. Terus lanjut pada Gojek Plus ada cek detail promo. Lalu selanjutnya pertanyaan bantuan. Lalu yang terakhir ada flash sale. Itu ada restoran, detail menu, dan juga check out. Selanjutnya pada tab aktivitas. Yang pertama ada riwayat, dalam proses, terjadwal, dan juga draft. Yang pertama pada riwayat terdapat riwayat orderan dan juga tanggal orderan. Lalu pada dalam proses ada GoRide, GoCar, dan juga GoSend. Selanjutnya pada tab terjadwal ada orderan dan juga GoRide. Lalu yang terakhir ada draft. Ini adalah lalu yang terakhir ada draft yang meliputi tab GoRide dan juga promo. Selanjutnya pada tab atau tampilan chat. Di situ ada inbox, yang dimana pada inbox ada notifikasi pesanan,
dan juga notifikasi promo. Dan selanjutnya ada tab chat, terdapat riwayat chat dan juga kontak driver. Yang terakhir terdapat bantuan. Oke, mungkin itu saja presentasi set mapping saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Prayambodo dengan NIM belakang 75. Saya dari kelas 1C ingin mempresentasikan laporan praktik kerja saya terhadap aspek UI UX pada aplikasi AlphaGIF serta mempresentasikan site mapping saya. Oke, yang pertama ini laporan praktik kerja. Analisis mendalami terhadap aspek UI UX pada aplikasi AlphaGIF. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai aplikasi untuk membantu aktivitas manusia di berbagai bidang. Dalam sektor retail, aplikasi AlphaGIF hadir sebagai platform e-commerce resmi dari salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari secara online dan mendapatkan penawaran eksklusif. Aplikasi digital kini tidak hanya dituntut memiliki fitur yang lengkap, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pengguna yang mudah, menarik, dan efisien. Dua aspek yang penting berperan besar dalam hal ini, yaitu UI dan UX. Aplikasi AlphaGIF ini saya pilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu aplikasi retail yang digunakan secara luas di masyarakat. Namun, sering menerima ulasan dan keluhan terkait proses transaksi, ketersediaan stok, dan antarmuka pengguna seperti yang diindikasikan pada ulasan publik. Melalui analisis ini diharap dapat ditemukan berbagai temuan penting yang dapat menjadi dasar perbaikan, sehingga aplikasi dapat berkembang menjadi lebih responsif, intuitif, dan ramah bagi penggunanya. Tujuannya menganalisis ini adalah tampilan dan fitur pada aplikasi AlphaGIF untuk mengidentifikasi permasalahan UI UX dan yang dialami pengguna serta memberikan solusi atau saran perbaikan yang tepat untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi belanja online. Ini contoh, ini hasil dan pembahasan saya. Untuk pertanyaannya, apakah navigasinya mudah? Itu navigasi dasar berpindah halaman cari produk pada aplikasi ini tergolong sangat mudah dan intuitif karena mengikuti standar industri. Namun, navigasi dalam program loyalitas dengan banyaknya jenis poin seperti A point, stamp, dan star, dan banyak ikon non-transaksi seperti tes atau urun di laman beranda berpotensi mengurangi efisiensi bagi pengguna yang hanya ingin fokus pada berbelanja. Untuk pertanyaan kedua, apakah tampilan menarik dan konsisten? Seperti ini gambarnya, konten promosi didesain dengan baik, memanfaatkan warna brand untuk menarik perhatian, dan elemen visual atau card kategori cukup jelas dan clean. Aplikasi ini menunjukkan konsisten yang kuat dalam penggunaan warna merah, yaitu merah putih, dan gaya desain elemen, misalnya card, font, tombol, di seluruh halaman yang sangat penting untuk UX yang baik karena membuat pengguna merasa familiar saat berpindah bagian. Untuk ketiga, apakah fitur mudah ditemukan dan digunakan? Untuk fitur-fitur yang ada di bawah ini, yang beranda, belanja, promo, pesanan, dan akun ini dirancang dengan baik dan sangat mudah ditemukan karena penempatannya di bilah navigasi bawah. Desain yang menggunakan tabel teks bersama dengan ikon membuat fungsi masing-masing fitur menjadi sangat jelas dan mudah digunakan oleh semua tingkatan pengguna. Untuk yang 3.2, mengamati UI, layout, dan tata letak. Apakah elemen tersusun rapi? Keterangannya secara keseluruhan, elemen pada halaman akun tersusun sangat rapi menggunakan pola desain card dan list view yang familiar. Susunan ini logis berdasarkan kepentingan informasi sehingga menjadikan mudah akses
diakses oleh pengguna. Apakah kombinasi warna mendukung untuk keterbukaan dan konsistensi merek? Kombinasi warna pada tampilan ini sangat mendukung keterbukaan karena kontras tinggi antara font hitam dan latar putih. Selain itu, pengguna merah pada header dan elemen interaktif menunjukkan konsistensi merek yang kuat dengan identitas brand retail tersebut yang efektif dalam menarik perhatian ke promo dan tombol pembelian. Untuk fontnya sendiri, ini fontnya mudah dibaca berkat kontras warna yang sangat baik dan konsisten dalam penggunaan jenis dan ukuran font untuk membedakan antara judul, subjudul, dan isi deskripsi. Apakah ikon jelas, familiar, dan mendukung fungsi yang diwakili? Secara keseluruhan, ikon-ikon pada halaman ini cukup jelas dan mendukung fungsinya. Apakah gaya desain sama di semua halaman? Untuk gaya desainnya ini sangat konsisten di seluruh halaman, meskipun setiap halaman memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tata letak yang disesuaikan pengguna. Ini untuk tampilan keranjang. Tampilan keranjang contohnya seperti ini. Untuk tampilan notifikasi seperti ini, dan tampilan membership itu warnanya agak biru. Untuk analisis UI-nya, aspeknya usability, semua fitur utama disajikan dengan kombinasi ikon dan teks yang jelas, menghilangkan ambiguitas fungsi. Untuk alur navigasinya menggunakan bilah navigasi di bawah yang konvensional untuk berpindah antara fungsi inti yang merupakan praktik terbaik UX untuk akses cepat. Feedback dan respon sistem notifikasi dibagi menjadi kategori yang jelas, ada promo dan info dengan penandaan numerik, misalnya info 4 untuk pesan yang belum dibaca, memastikan pengguna tidak melewatkan info penting. Untuk efisiensi waktu, pada halaman produk, informasi penting seperti harga, diskon dalam persentase, dan keterangan pengiriman instan ditampilkan secara padat dan jelas, memungkinkan pengguna membuat keputusan pembelian tanpa harus membuka detail produk satu persatu. Kepuasan pelanggan, adanya fitur gamification seperti misi harian dan sistem grade member, newbie hingga crazy rich, menciptakan rasa pencapaian dan mendorong pengguna untuk kembali, yang meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Untuk masalah, ada masalah seperti terlalu banyak jenis poin dan reward yang ditampilkan secara bersamaan di kartu ringkasan. Untuk solusinya, disederhanakan tampilan di kartu ringkasan dengan hanya menonjolkan saldo poin yang paling relevan, misal A poin, dan tampilkan sisa reward lainnya dalam tampilan yang lebih ringkas. Untuk yang kedua, ikon layanan di halaman layanan Avagif mencampur fitur inti dengan promosi lain atau event spesifik produk, seperti halnya Milo, Run Engine Walk, atau Run. Hal ini dapat mengurangi efisiensi pengguna yang hanya mencari layanan fungsional. Untuk itu, solusinya adalah pisahkan layanan di halaman tersebut menjadi kategori yang lebih jelas. Contohnya, layanan transaksi inti untuk produk online, isi ulang, dan tagihan, dan gift card. Untuk yang kedua itu ada event dan promosi khusus, Milo Run, personal coral test, dan online walk. Untuk yang ketiga, permasalahannya notifikasi memiliki pendada jumlah baru. Icon promo pada bottom navigation bar tidak memiliki penanda visual seperti badge merah dengan angka saat ada penawaran baru, flash sale, atau diskon terbatas yang baru dirilis. Untuk solusinya adalah tambahkan penanda visual, misal titik merah kecil atau angka pada icon promo di bottom navigation bar jika ada konten promo yang baru yang belum dilihat. Kesimpulannya, berdasarkan analisis mendalam terhadap UI dan UX pada aplikasi Avagif, ada beberapa kesimpulan. UI yang kuat dan konsisten, UI navigasi yang efisien, tantangan UX pada loyalitas dan fitur terletak pada kompleksitas fitur sekunder, khususnya sistem reward yang beragam serta percampuran antara layanan fungsional dengan promo spesifik produk di daftar layanan. 4. Kejelasan informasi. Aplikasi memberikan feedback yang baik, termasuk peringatan penting pada keranjang dan iklik
highlight misi. Sarannya, sederhanakan tampilan di luar, perjelas kategori layanan, pertahankan konsistensi visual, tingkatkan feedback promo. Oke, itu tadi laporan praktik kerja menganalisis mendalam terhadap aspek UI UX pada aplikasi Alphagif. Untuk yang kedua, kita beralih ke site mapping aplikasi yang digunakan teman saya, yaitu Redbus. Site mappingnya seperti ini. Redbus, untuk masuk kita ada gerbang, yaitu registrasi halaman login, terus langsung masuk ke navigasi utama. Navigasi utama itu ada pemilihan lokasi dan tanggal keberangkatan. Setelah itu setelah memilih lokasi dan tanggal, kita akan dipilihkan dengan detail pilihan rute dan kursi. Detail ini ada berisi pemilihan titik naik dan turun, detail informasi penumpang, dan pembayaran. Setelah itu, setelah kita masuk ke pembayaran, kita akan diberikan notifikasi etiket. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke perjalanan saya, yang navigasi ada yang di bawah navigasi bar yang ada di tulisan perjalanan saya. Itu mengisi, itu ada informasi pemesanan ini berisi jadwal dan rute, detail naik turun, fasilitas, dan rating. Untuk yang ketiga, kita ada promo. Nah, navigasi itu berisi promo rute bus. Yang keempat, itu ada bantuan berisi butuh bantuan untuk perjalanan, masalah baru, jawaban untuk pertanyaan yang sering diajukan. Di sini ada semua. Untuk yang terakhir ada akun saya berisi rincian pengguna, pembayaran, lebih, dan preferensi. Seperti itu contohnya hasil analisis Redbus yang teman saya wawancarai. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.